Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Pratiwi Tarigan, NIM 7203220002 dari kelas Akuntansi A 2020 Universitas Negeri Medan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Junyadi AWM SIAK selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Agrikultur, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan akuntansi agrikultur yang mencakup perkebunan atau pertanian, peternakan, serta perikanan. Baik, langsung saja saya mulai dengan pengertian akuntansi agrikultur. Jadi, akuntansi agrikultur adalah manajemen transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau untuk dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. Tujuannya apa sih? Gitu ya. Tujuannya itu untuk mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Nah, dalam akuntansi agrikultur itu mengatur tentang aset biologis dan produk agrikultur. Apa sih aset biologis itu? Aset biologis itu adalah tanaman dan hewan selama hidup. Ya, kalau yang sudah mati tentu saja tidak termasuk aset karena otomatis tidak bisa menghasilkan apapun lagi dari situ. Kemudian produk agrikultur, yaitu hasil panen dari aset biologis. Next, ada konsep umum PSAK 69. Nah, dalam PSAK 69, transformasi biologis yang dimaksud adalah proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang mengakibatkan perubahan kualitatif atau kuantitatif aset biologis. PSAK 69 diterapkan untuk pencatatan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas agrikultur, antara lain aset biologis, produk agrikultur pada titik panen, serta hibah pemerintah terkait aktivitas agrikultur. Nah, dalam PSAK 69 itu aset biologisnya adalah hewan atau tanaman hidup ya. Nah, lalu ada juga disebut tanaman produktif. Nah, tanaman produktif atau bearer plant itu adalah tanaman hidup yang pertama digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur. Yang kedua, diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode. Yang ketiga, memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental. Ya. Next, PSAK 69 membahas tentang yang pertama, aset biologis dinilai sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan atau point of sale cost, baik pada pengakuan pertama maupun pada tanggal pelaporan. Yang kedua, produk agrikultur dinilai sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan atau point of sale cost pada pengakuan pertama. Yang ketiga, perubahan nilai diakui sebagai pendapatan utama dalam laba rugi periode berjalan. Dan yang terakhir, pengungkapan yang disyaratkan lebih banyak pada pertumbuhan atau perubahan aset biologis. Nah, setelah berbicara tentang konsep akuntansi agrikultur dan PSAK 69, di sini kita berbicara tentang aset lancar dan aset tetap.
Nah, dalam PSAP 01 PP 71 tahun 2010, aset digolongkan menjadi aset lancar dan aset non-lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar ini berupa kas dan setara kas, lalu investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Selanjutnya, aset non-lancar, yaitu aset yang tidak mudah untuk dikonversi menjadi kas atau tidak diharapkan untuk dapat menjadi kas dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus produksi. Aset non-lancar ini berupa investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tak berwujud. Dalam PSAP 07, aset tetap itu adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Nah, klasifikasi aset tetap ya, ada 6. Yang pertama adalah tanah, yang kedua peralatan dan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan, yang keempat jalan, irigasi dan jaringan, yang keempat konstruksi dalam pengerjaan, dan yang terakhir aset tetap lainnya. Ini klasifikasi aset tetap dalam akuntansi agrikultur. Selanjutnya kita membahas tentang aset biologis. Apa sih aset biologis ya? Tuh, tadi disebutkan. Nah, aset biologis itu aset yang dapat menghasilkan aset baru yang terwujud dalam agricultural produce atau berupa tambahan aset biologis dalam kelas yang sama. Contoh, sapi menghasilkan anak sapi, ayam menghasilkan anak ayam. Nah, di sini saya tampilkan jenis dan contoh transformasi aset biologis. Yang pertama, menghasilkan produk agrikultur, yaitu menghasilkan produk agrikultur. Ayam menghasilkan telur, sapi menghasilkan susu. Menghasilkan produk agrikultur. Yang kedua, menjadi produk agrikultur. Menjadi produk agrikultur. Artinya, ayam yang selama ini diternak gitu ya, itu menjadi produk agrikultur dan berhenti menjadi aset biologis gitu, karena tidak bisa menghasilkan lagi. Sementara saat dia menghasilkan produk agrikultur, setelah ayam menghasilkan telur, tentu saja di generasi selanjutnya ayam ini masih bisa menghasilkan telur lagi. Tetapi saat aset biologis itu, aset biologis dibudidayakan gitu untuk menjadi produk agrikultur, nah itu akan stuck gitu ya, stuck di produk agrikultur ini. Selanjutnya, menghasilkan aset biologis, artinya aset biologis menghasilkan aset biologis. Anak ayam menghasilkan anak ayam, anak sapi menghasilkan anak sapi. Berdasarkan masa manfaat atau jangka waktu transformasi biologisnya, aset biologis dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama, aset biologis jangka pendek atau short term biological asset. Nah, aset biologis ini memiliki masa manfaat atau masa transformasi biologis kurang dari atau sampai 1 tahun. Misalnya itu ikan, ayam, padi, jagung, dan lain sebagainya. Yang kedua, aset biologis jangka panjang atau long term biological asset. Aset biologis ini memiliki masa manfaat atau masa transformasi biologis lebih dari 1 tahun. Misalnya
tanaman penghasil buah seperti jeruk, apel, durian, dan sebagainya. Dan untuk hewan ternak yang berumur panjang itu seperti kuda, sapi, keledai, dan sebagainya. Nah, berdasarkan hal tersebut gitu ya, maka pengklasifikasian aset biologis dalam laporan keuangannya dapat dimasukkan ke dalam current asset ataupun non-current asset. Kalau aset biologis yang mempunyai masa transformasi kurang dari atau sampai 1 tahun, maka aset biologis tersebut diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan biasanya digolongkan ke dalam perkiraan persediaan atau aset lancar lainnya. Sedangkan aset biologis yang mempunyai masa transformasi lebih dari 1 tahun ini diklasifikasikan ke dalam aset tidak lancar, biasanya digolongkan ke dalam perkiraan aset lain. Yang terakhir saya tampilkan contoh aset biologis. Nah, ini yang pertama, aset biologisnya berupa domba, produk agrikulturnya berupa wool, dan produk hasil pemrosesan setelah panennya berupa benang karpet. Nah, untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya, baca lebih lanjut, baik melalui video ini ataupun dari sumbernya langsung, yaitu IAS 41. Mungkin hanya sekian dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat salah kata maupun penyampaian dalam materi ini, dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.